So majikan, welcome back lagi di Horortober ya, dimana video kali ini ceritanya sangat wow, beneran wow. Cluenya nih ya, jangan berpikir terlalu cepat dalam menyimpulkan ceritanya majikan. Udah nggak usah lama-lama, langsung aja nih babu udah nggak sabar bawain kiriman cerita dari Inke tentang orang tuanya yang misterius. Jadi Inke ini dari kecil katanya dibesarkan sama ibunya saja, dimana awalnya setiap kali dia nanya tentang bapak ke ibu, ibunya nih nggak mau cerita apa-apa dan langsung kayak mengalihkan pembicaraan guys, kayak emang nggak mau ngomongin bapak. Sampai akhirnya ada waktu Inke dulu nih mau menikah, ibunya baru bercerita. Ya namanya kalau anak perempuan menikah itu kan harus ada wali nikahnya ya. Yang kalau bapaknya masih hidup seharusnya bapak menjadi wali nikah gitu maksudnya. Makanya si Inke nanya, bapak ini maksudnya sebenarnya masih hidup apa enggak sih bu? Nah akhirnya ibunya cerita mengenai bapaknya Inke ini. Nah dari sini kita flashback ya ke tahun 1978 nih sewaktu ibu dan bapaknya Inke bertemu. Nanti dikasih efek flashback begitu-begitu ya. Jadi dulu ibu tuh, atau sekarang di sini kita manggil ibunya Inke dengan nama Hetty ya, dan bapaknya Inke namanya Samsul. Waktu itu Inke belum lahir, ini kan baru pertama ketemu orang tuanya. Izin ya langsung manggil nama nih maksudnya biar memudahkan cerita. Nah Hetty sama Samsul ini tuh bertemu secara random di jalan, bener-bener serandom itu gengs. Dimana Hetty lagi di jalan sendirian tuh di Sarina dulu hits banget. Tau-tau dia deketin cowok gitu yang ngajak kenalan dan terang-terangan bilang kalau katanya dirinya tertarik. Ya mungkin di zaman dulu ya, hal seperti itu belum terlalu aneh banget. Maksudnya kalau orang suka ya bilang suka gitu, langsung aja terang-terangan. Kagak ada kan yang namanya media sosial buat stalking atau mulai obrolan dari cacatan gitu, nggak bisa. Real time langsung tatap muka gengs. Yang singkat cerita mereka berhubungan tuh, dimana Hetty baru tahu kalau ternyata Samsul ini seorang yatim piatu. Jangankan punya orang tua, keluarga aja juga nggak ada. Pokoknya bersebatang kara merantau ke Jakarta. Namun tiap kali ditanya mengenai keluarganya, Samsul ini tuh kayak nggak nyaman dan selalu mengubah topik pembicaraan. Nah hal ini sebenarnya membuat orang tuanya dari Hetty menaruh curiga ke Samsul. Istilahnya ya berarti kan bibit bebet bobotnya kagak jelas. Cuma orang tuanya Hetty ini memang tipe-tipe orang tua yang bisa terbilang cukup asik pada pada masanya. Cukup asik pada masanya begitu. Istilahnya yang penting anaknya bahagia ya udahlah. Toh selama berpacaran dengan Samsul ini juga nggak pernah berbuat yang aneh-aneh. Hingga akhirnya pokoknya Samsul dan Hetty ini merencanakan untuk menikah. Jadi dari awal baru ketemu tadi sampai akhirnya menikah tuh jedanya hanya sekitar 7 bulanan gengs. Dibilang cepet ya lumayan. Apalagi waktu itu umur mereka berdua masih sama-sama muda. Samsul 21 tahun dan Hetty 19 tahun. Cuma balik lagi, di tahun segitu rata-rata itu katanya memang pada nikah-nikah muda. Ya udahlah ya, setahun pernikahan semuanya berjalan baik, bahagia gengs. Kita masuk nih ke tahun kedua pernikahan, Hetty hamil. Dan namanya juga kehamilan anak pertama, pastinya benar-benar sangat excited ya. Pokoknya Samsul ini nih selalu sampai pulang kerja lebih awal tuh demi bisa menemani Hetty. Istilahnya dia mau menjadi calon bapak siaga lah. Hetty nih ginam apa juga pasti dicariin, meskipun kadang ngidamnya nih nggak kenal waktu. Ya dari Hetty sendiri merasa, aduh nggak salah deh aku memilih si Samsul nih menjadi suamiku. Nah sampai suatu hari kebetulan orang tuanya Hetty lagi datang main ke rumah, ya biasa mau nengokin keadaannya Hetty. Hari Minggu tuh kejadiannya nih gengs. Lagi ngumpul-ngumpul nih, tiba-tiba ada tamu yang datang. Seorang ibu-ibu parubaya yang umurnya mungkin seumuran sama ayahnya Hetty ya. Dan waktu itu yang nemuin si ayahnya Hetty tuh di luar. Yang mana si ibu ini nyariin Samsul. Pas ditanya emangnya ibu siapa? Dibilang saya ibunya Samsul. Lah apa nggak geger itu satu rumah? Hah ibunya Samsul? Samsul bukannya bilang dia anak yatim piatu. Nah memang penampilan ibunya ini tuh kelihatan agak kucel gengs. Sampai-sampai ini maaf ya, ayahnya Hetty tuh pas ngelihat awal si ibunya ini kayak celingak-celinguk di depan rumah, dikiranya ini apa, gembel atau mau minta-minta atau ngapain. Makanya ditanyakan, ibu nyari siapa? Lah kok dijawab saya nyari Samsul, saya ibunya Samsul. Langsung dipanggil lah Samsul tuh sama ayahnya si Hetty kayak, Samsul sini kamu. Kamu bohong ya, kamu bilang kamu yatim piatu. Ini ada ibu kamu cari kamu. Tapi di situ si Samsul kayak kaget dan bilang, lah ibu saya sudah meninggal. Dan dia nggak kenal siapa ibu-ibu lusuh yang di depannya ini. Cuma si ibu itu waktu ngeliat si Samsul langsung nangis-nangis dan meluk si Samsul, bilang kalau katanya dia kangen. Kenapa kamu nggak pernah pulang jengukin ibu? Pokoknya beber kayak seorang ibu yang udah lama nggak ketemu anaknya. Hetty dan keluarganya shock lah, maksudnya, lah ini siapa yang benar jadinya? Masa Samsul selama ini bohong bilang ibunya udah meninggal? Udah nikah 2 tahun loh sama si Hetty nih.
Dan buat apa juga bohong? Ya pokoknya Hetty sebagai istri ini masih berusaha percaya tapi sama suaminya sendiri dan menganggap si ibu ini nih ngaku-ngaku doang kali. Ya mungkin orang gila atau gimana begitu loh. Tapi ternyata si ibu itu tuh bisa menjabarkan hal-hal yang sifatnya tuh pribadi. Kayak tanda lahirnya Samsul di bagian punggung. Terus ada bekas luka juga kayak bekas operasian di perut. Sama bekas jahitan di kepala belakang. Pokoknya banyak hal-hal yang sebenarnya tahu itu ya pasti orang terdekat. Jadi apa nggak percaya nih orang-orang di rumah sama si ibu ini kalau benar ternyata adalah ini tuh ibunya Samsul. Nah pokoknya si ibu ini mengaku bernama Endar. Jadi kita sebutnya Ibu Endar ya. Ya memang merupakan nama ibunya Samsul. Walaupun dari awal Samsul ini mengaku yatim piatu. Tapi kan dari awal pas lagi mau nikahan segala macam dicantumin dong nama bapak dan ibu kandungnya siapa. Walaupun almarhum dan almarhumah ya. Dan benar nama ibunya si Samsul memang Endar. Pokoknya langsung konflik lah di situ antara Samsul, Hetty, orang tuanya Hetty dan Bu Endar ini. Di mana posisinya si Samsul tetap kekeh kalau Bu Endar yang ada di hadapan mereka nih, ibu-ibu yang mengaku namanya Bu Endar, itu bukan ibunya. Tapi kok Bu Endar ini tuh bisa tahu semua hal tentang Samsul yang membuat orang-orang nggak bisa mengabaikan hal itu loh. Jadi kayak gimana nih yang benar? Akhirnya didudukin bareng tuh, ditanya-tanya. Bu Endar bilang tujuannya datang itu untuk menanyakan kenapa Samsul nggak pernah pulang dan nggak bilang udah menikah juga. Kenapa Samsul melupakan ibu seperti ini? Salah ibu apa, nak? Nah pas Bu Endar nanya seperti itu, tiba-tiba si Samsul berkaca-kaca. Air matanya tuh terlihat sempat netes dan dia langsung berdiri pergi dari rumah. Hetty tadinya mau ngejar tuh, tapi langsung ditahan sama orang tuanya karena ini kondisinya kan dia lagi hamil. Ditanya lagi nih Bu Endar, ibu emangnya dari mana gitu loh? Bu Endar bilang saya dari Semarang. Ya benar si Samsul ini dari Semarang merantau ke Jakarta, gengs. Nah tapi pada zaman itu kalau dari Semarang ke Jakarta itu bisa seharian ngeteng naik bis, nggak kayak zaman sekarang ya. Maksudnya kasihan banget udah tua begitu sampai kelihatan capek sama lusuh makanya si Bu Endar ini. Mana dia nggak punya tempat tinggal kan di Jakarta, memang tujuannya mau ketemu anak itu si Samsul. Akhirnya Bu Endar dipersilahkan tinggal di rumahnya Hetty sama Samsul itu. Walaupun shock, tapi Hetty ini merasakan berarti ini Bu Endar adalah mertuanya gimana pun juga. Dan tampaknya juga bukan orang yang berbahaya, jadi ya udahlah boleh nginep di rumah. Berbahaya bagaimana? Abisnya ibu-ibu udah tua, badannya kurus, didorong aja juga jatuh. Yang ada mah orang ngeliat kesian. Sementara si Samsul nggak tahu kemana tuh kan tadi abis pergi nggak pulang-pulang. Ya mungkin dia kalut atau bingung nih rahasianya selama ini dia tutup-tutupi, tiba-tiba ketahuan tanpa adanya persiapan. Cuma nggak tahu juga nih, belum tahu nih alasannya kenapa Samsul sampai bohong begitu sih. Karena kalau dari awal si Samsul jujur gitu ya, Hetty sama keluarganya juga nggak ada masalah sama sekali dengan Bu Endar. Jadi kenapa harus ditutup-tutupi begitu? Apa malu apa bagaimana? Pokoknya semalaman itu si Samsul benar-benar nggak pulang, gengs. Sementara Bu Endar ini kan nginep di rumah dong. Alhasil orang tuanya Hetty ini ikutan nginep di rumah juga malam itu. Setidaknya nemenin lah, memastikan nggak ada apa-apa. Baru besokannya Samsul pulang ke rumah dengan masih pakai baju yang sama pas kemarin terakhir pergi, nggak tahu dia kemana tuh. Nah di situ ayahnya Hetty ngajak ngomong Samsul lah intinya, meminta kalau udah kamu jangan bohong tentang ibu kamu, baik buruknya dia tetap ibu kamu nanti durhaka gitu loh. Hetty ini kan istri kamu juga lagi hamil, kamu jangan aneh-aneh lah, jangan pergi-pergi. Jadi pas malamnya tadi si Hetty ini ada perbincangan dengan orang tuanya, berpikir mungkin Samsul sama ibunya ini sebenarnya punya masalah di masa lalu. Yang intinya terkadang memang semua ibu itu kan nggak sempurna ya di dunia ini. Mungkin Samsul punya rasa sakit hati atau trauma yang nggak mau dia ungkapkan ke orang lain mengenai ibunya, sampai bilang ibunya udah nggak ada, nggak dianggap. Karena memang dari awal tiap kali ditanya mengenai orang tua, Samsul kan selalu ogah-ogahan untuk cerita. Dan juga memang ternyata si Samsul sering banget memuji orang tuanya Hetty sebagai orang tua yang baik. Ya kan tadi di awal kita udah ceritanya kalau orang tuanya Hetty ini tipe-tipe orang tua yang asik lah di zamannya. Berbeda dengan orang tua yang zaman itu kan kayak apa ya? Parenting VOC begitu. Ini kan 1970-an, bertolak belakang banget. Makanya nih sifat dari orang tuanya Hetty. Yang ada tahun segitu mah semua orang tua parentingnya VOC semua, dominan gitu, galak ke anak. Nah, sedikit banyak memang Samsul ini seperti mengindikasikan kalau dia tumbuh dengan didikan orang tua yang keras. Karena pas Hetty lagi hamil nih, Samsul selalu bilang dia ingin menjadi ayah yang baik, ayah yang selalu ada, bisa diandalkan, membebaskan pilihan anaknya nanti mau jadi apa. Pokoknya benar-benar hadir nih sebagai sosok ayah. Makanya kan tiap kali si Hetty ngidam apa gitu, Samsul selalu saset gitu, malah seneng si Samsul melakukannya. Kayaknya Samsul ini memang punya trauma terhadap orang tuanya deh. Dia ini semacam mau memutus rantai yang dianggapnya sebagai kesalahan orang tua, sampai-sampai dia nggak mau nganggap orang tuanya lagi. Dibilangnya orang tuanya telah tiada, padahal masih ada. Ya tapi walaupun belum tahu motif sesungguhnya dari Samsul ini apa, karena kan itu hanya berasumsi aja ya. Waktu itu Hetty mencoba untuk memberi Samsul waktu lah untuk nantinya menjelaskan semuanya. Nah di pagi-pagi tadi pas Samsul balik ke rumah tuh hari Senin kan, ternyata ya dia balik karena mau ngambil barang-barangnya untuk pergi lagi ke kantor kan, nggak dibawa kemarin malam. Jadi dia balik sebentar terus mau ngantor.
Cuma di situ ya ayahnya Hetty kan tadi udah ngobrol ya, di mana ada perbincangan kalau Samsul, kamu habis ini jangan pergi-pergi lagi meninggalkan Hetty. Istri kamu ini lagi hamil. Habis dari kantor pokoknya kamu langsung pulang ya, janji ya. Dan Samsul mengiyakan kalau dia nggak akan ninggalin Hetty lagi. Yaudah, akhirnya hari itu Hetty ini di rumah berduaan doang dengan Bu Endar. Karena orang tuanya dia sendiri pulang nih ke rumahnya. Bu Endar bilang kalau dia mau masak makanan kesukaan Samsul, yaitu babat gongso namanya. Dan bener aja, Hetty juga tahu memang si Samsul suka babat gongso. Ya makin yakin lah si Hetty kalau Bu Endar ini adalah bener ibunya Samsul. Jadi siangnya mereka berdua tuh ke pasar dan belanja bahan makanan. Diam-diam Hetty memperhatikan Bu Endar nih yang bener-bener kayak ibu-ibu biasa, mau udah tua begitu, nggak ada yang aneh-aneh, baik padahal. Makanya dia masih belum paham ini ada masalah apa sih si Samsul sama ibunya nih sampai nggak mau ngakuin kayak gitu. Udah tuh dari pasar mereka pulang dan mulai masak. Dan mungkin ya bawaan ibu hamil, apalagi habis dari pasar gitu kan, panas-panas capek, si Hetty sempat tidur sore sembari nunggu si Samsul pulang. Udah tidur nih sampai tahu-tahu dia merasa kayak ada ngelus kepalanya. Dikira itu suaminya kan udah pulang, terus si Hetty melek nih sambil tersenyum mau menyapa suaminya. Tapi yang dilihatnya itu adalah Bu Endar yang juga rebahan tuh di sebelahnya sambil bilang, "Ayu nih menantu ibu." Jujur Hetty merasa kaget dan awkward banget ya ngelihat Bu Endar tiduran di sebelahnya begitu sambil memandanginya. Maksudnya kan ya mereka gimana pun juga baru kenal loh itu. Agak creepy. Langsung buru-buru Hetty nih bangun dan pura-pura sibuk melakukan aktivitas. Sesampainya Samsul pulang nih, Hetty udah semangat bilang itu ada babat gongso tadi ibu sama aku masak. Namun si Samsul bilang kalau dia udah makan, masih kenyang begitu. Dan langsung masuk ke dalam kamar. Tumben-tumbennya suaminya begitu. Nah malamnya nih pas mau tidur, si Hetty mendengar ada suara orang membuka pintu depan. Hetty bilang ke Samsul kayak itu ibu. Ngapain keluar malam-malam? Coba deh cek sana. Tapi Samsul diam aja tuh kayak marah-marah kayak nggak peduli gitu. Ya Hetty nyuruh lagi kan, coba cek itu ibu atau bukan. Takutnya maling atau gimana gitu kan. Di situ Samsul baru deh bangun tuh dari kasur dan ngintip tuh dari pintu, lama gitu ngeliatin. Tapi diam aja. Habis itu dia tutup pintu, balik lagi ke kasur. Siapa? Si Hetty nanya kan. Tapi Samsulnya diam aja, udah langsung balik lagi tidur. Nah merasa suaminya aneh begini, kayak diam aja ditanya kagak jawab ya. Akhirnya Hetty lah yang keluar dari kamar, mau ngajak sendiri. Dan dia lihat memang pintu depan terbuka. Buru-buru si Hetty keluar dan melihat si Bu Endar nih lagi jalan sendirian keluar. Ya Hetty langsung balik lagi kan manggil suaminya kayak, Mas Samsul, itu ibu mau kemana pergi malam-malam? Tapi lagi-lagi Samsul diam aja kayak pura-pura tidur cuek. Ya mau nggak mau si Hetty yang keluar tuh nyamperin Bu Endar kayak, Bu, ibu mau kemana Bu? Tapi Bu Endar diam aja tetap tuh jalan. Sampai akhirnya disusul sama si Hetty dan ditepok begitu kan. Baru dari situ Bu Endar kayak sadar, tapi macam kayak orang linglung kayak celingak-celik begitu loh. Saya di mana gitu. Bener-bener kayak orang bingung. Ya sama Hetty langsung dituntun balik tuh ke dalam rumah, diantarin ke dalam kamar juga. Sampai kamar pun si Bu Endar ini masa kayak orang baru bangun tidur gimana sih yang kayak linglung. Ini saya di mana ya? Nanya begitu terus. Ya cuma sama Hetty kayak langsung direbahin kayak udah Bu istirahat aja, tidur aja Bu gitu loh. Ya udah di situ Bu Endar tidur marah. Nah Hetty berpikir kayaknya tadi ini Bu Endar mungkin jalan sambil tidur ngigo. Tapi sampai besoknya Bu Endar masih linglung gengs, kayak malah nggak ngenalin Hetty ini siapa, kamu siapa, malah digituin. Awalnya Hetty kira Bu Endar bercanda, tapi dari ekspresinya bener kayak orang tua yang kebingungan. "Tolong antarkan saya pulang, Nak." Si Bu Endar bilang begitu. Ya Hetty bingung kan harus bagaimana. Cuma pas Bu Endar ngeliat Samsul nih mau pergi tuh kerja pagi-pagi, wajahnya langsung berubah kayak ceria. "Samsul, ini ibu, Nak. Kamu kemana saja? Kenapa tidak pernah pulang ketemu ibu?" Cuma Samsul masih dingin nih seperti kemarin dan nggak gubris Bu Endar sama sekali. Malah terkesan memang dia pengen cepat-cepat mau pergi tuh keluar dari rumah. Hetty nggak tahu harus menanggapi situasi ini tuh bagaimana. Ya udah dia memperkenalkan dirinya lagi. Bu, saya Hetty loh istrinya Samsul. Dan di situ Bu Endar kayak minta maaf, bilang dirinya udah tua, saya pikun. Dan setelahnya Bu Endar kembali kayak kemarin kayak biasa, ngajak belanja bahan makanan dan mau masak babat gongso lagi. Lah yang kemarin aja masih sisa kagak dimakan sama si Samsul kan. Cuma anehnya pas Hetty ngajak ke dapur tuh, abis geng masakan babat yang kemarin. Nggak tahu siapa yang makan, orang Samsul nggak makan. Loh kok bisa habis? Apa si Samsul diem-diem gitu makannya kali ya? Jadinya udah hari itu mereka pergi lagi ke pasar buat beli babat kan. Sampai penjualnya nanya kayak, "Oh masak babat lagi? Ya apa baru kemarin beli?" Dan sepulang dari pasar kotor kan, ganti baju lah si Hetty. Habis sudah ganti baju nih mau nutup lemari, lah dia kaget karena Bu Endar berdiri di depan pintu ngeliatin dia sambil tersenyum aneh. Tapi habis itu dia udah pergi. Kan creepy banget ya. Dan pas lagi masak nih, ada satu waktu Hetty mergokin Bu Endar nih lagi megang pisau sambil ngeliatin dia tanpa ngomong apa-apa. Ya Hetty diem aja kan, dia mengira ya mungkin dia belum mengenal Bu Endar lebih jauh. Jadi masih agak kayak canggung-canggung dan curigaan. Tapi hari itu pun si Samsul juga terlihat tambah aneh. Waktu dia pulang kerja, dia buru-buru langsung masuk kamar
dan dikunciin kamarnya dari dalam. Biasa kan sebenarnya kalau si Samsul pulang kerja, Hetty ini sebagai istri ya kayak ngambilin tasnya, ngelipet kemejanya gitu kan. Tapi Samsul langsung nolak, bener-bener langsung pergi masuk kamar dikunci. Hetty di luar kagak boleh masuk ke dalam kamar, kayak ngapain sih pakai dikunci-kunci? Baru setelah agak lama si Samsul tuh bukan pintunya. Hetty nanya dong kayak, ngapain sih mas kamu? Kenapa segala pakai dikunci? Biasanya juga nggak pernah. Tapi Samsul diam aja. Pokoknya semenjak Bu Endar datang ke rumah, sikapnya Samsul langsung berubah drastis tuh menurut Hetty. Dan lagi-lagi di situ Samsul nggak mau makan masakan yang udah dimasak sama Hetty dan ibunya itu dengan alasan masih kenyang udah makan tadi di luar. Dan malamnya terulang lagi gengs, Hetty mendengar ada suara orang buka pintu depan. Mas, itu ibu ngelindur lagi kayaknya. Maksudnya kan si Hetty nyuruh si Samsul nyamperin ya, dan Samsul langsung bangun tuh keluar dari kamar. Yang jujur hal tersebut malah membuat si Hetty ini bingung. Lo kok tau-tau gercep banget. Kemarin-kemarin kayak susah disuruh begitu. Ogah-ogahan kan Samsul sama Bu Endar ini. Kok ini tau-tau langsung gitu bangun dari kasur ngecek siapa tadi tuh yang buka pintu. Ya namanya jadi bertanya-tanya ya, si Hetty nyusulin tuh keluar kamar dan melihat pintu depan masih kebuka keadaannya. Yang waktu dia cek, lah si Bu Endar masih lagi jalan tuh sendirian kayak kemarin. Tapi Samsulnya kok nggak ada. Kemana si Samsul? Ya ternyata si Hetty melihat si Samsul baru aja keluar dari kamarnya si Bu Endar. Abis itu balik lagi masuk ke kamarnya sendiri. Lah kan aneh banget, ngapain bukannya nyusulin ibunya? Orang itu Bu Endar lagi keluar jalan sendirian loh, bukannya disamperin. Akhirnya Hetty lagi lah yang nyusulin Bu Endar tuh. Sama, ternyata kayak lagi ngelindur gengs dan linglung waktu ditepok sama si Hetty. Dituntun baliklah ke rumah. Namun di situ si Hetty melihat di kejauhan tuh ada wanita yang berdiri ngeliatin dia. Jadi dari arah jalan yang tadi dituju sama Bu Endar itu di ujung tuh ada wanita lagi berdiri. Maksudnya ini tuh hampir tengah malam loh. Bu Endar yang jalan sendirian begitu aja membuat cemas ya kalau orang lihat. Lah ini kok ada wanita yang aneh banget berdiri ngeliatin Hetty sama Bu Endar di ujung sana di kegelapan. Ya Hetty langsung buru-buru tuh masuk ke rumah dan membawa Bu Endar ke kamarnya. Habis itu Hetty balik lagi ke kamarnya sendiri dengan Samsul ya. Yang dilihat si Samsul udah tiduran kayak cuek aja. Ini kok suaminya jadi aneh banget. Pusing dah tuh Hetty, kepancing juga emosinya mungkin ya, apalagi lagi hamil. Nah paginya nih sama nih, Samsul buru-buru berangkat kerja. Dan Bu Endar masih kayak linglung. Ditambah lagi anehnya, masakan babat kemarin kan sempat masak lagi tuh, tapi tetap si Samsul nggak mau makan. Nah itu pagi-pagi habis gengs, kosong piringnya. Heran banget si Hetty, ini siapa yang makan gitu, piringnya apa berkosong. Nah si Hetty lagi mikir begitu kan sambil megang piringnya, ini siapa yang makan kok apa kosong begini. Tahu-tahu si Bu Endar berdiri di belakangnya dengan rambut acak-acakan yang membuat Hetty kaget sampai piringnya lagi dipegangnya tuh pecah. Ibu, kaget aku. Awas-awas gue nanti nginjek beling. Ini Hetty sapu dulu ya. Tapi si Bu Endar ini malah bilang, Nak, tolong anterin ibu pulang. Ibu mau pulang saja. Bolak-balik si Bu Endar bilang begitu, katanya dia mau pulang. Ya Hetty beranggapan mungkin si Bu Endar ini sedih ataupun kecewa, anaknya ini Samsul begitu tuh sikapnya. Udahlah mendingan pulang aja daripada dicuekin terus kan. Cuma masalahnya siapa yang mau nganterin ke Semarang begitu. Ya Hetty nggak tega juga, masa Bu Endar sendirian udah tua begitu. Akhirnya Hetty pergilah ke rumah orang tuanya, cerita dia. Dan akhirnya ayahnya mau bantuin, mau bilang maksudnya nanti udah ayah yang antar. Dan pas Hetty balik ke rumah, terus masuk ke kamarnya Bu Endar, dilihat si Bu Endar lagi nyisir rambutnya tuh. Bu, kata ayah nanti mau diantar sama ayah gitu kan, si Hetty bilang nih sambil nyamperin si Bu Endar. Tapi di situ Bu Endar kayak geleng-geleng sambil ngomong, Aku pengen ningken wae. lah Hetty bingung kan, tadi pagi minta pulang, sekarang kok mau di sini aja, bagaimana dan ibu-ibu. Tapi habis itu si Bu Endar tersenyum geng sambil megangin perutnya si Hetty. Aku harap karo bayi iki. Aku pengen bayi iki. Hetty nggak paham nih maksudnya Bu Endar apaan sih. Tapi pas perutnya dipegang tuh sama Bu Endar, diusap-usap gitu kan, Hetty merasakan kayak bayi di dalam perutnya tuh kayak berontak, macam kayak kontraksi sampai sakit, kram gitu loh perutnya. Akhirnya Hetty keluar dari kamar, terus ngambil anduk buat dikompresan gitu kan, biar perutnya tuh anget, pakai ranget. Nah pas lagi ngompres begitu, tiba-tiba ada tetangganya datang tuh kayak, Bu Samsul, Bu Samsul. Ya biasa sih, Hetty ini kan istrinya Samsul, jadi dipanggilnya Bu Samsul. Yang ternyata tetangganya itu laporan, ceritanya dia habis dari terminal bis nganterin suaminya. Nah di sana dia ngeliat ada Bu Endar tuh bawa tas sendirian kayak orang linglung. Saya tanya mau kemana Bu, diem aja masa. Ya dengar begitu sih Hetty bingung, maksudnya
Loh, Bu Endar ada di kamar barusan saya ngobrol. Tapi pas dia ngecek ke dalam kamar, lah kagak ada siapa-siapa, kosong. Dan bener aja dilihat lagi lemarinya, udah nggak ada, baju-bajunya gone. Akhirnya disusulin lah tuh ke terminal. Dan ternyata bener sih Bu Endar lagi di terminal sendirian, duduk kayak orang bengong gitu, linglung. Ya dari sana sama Hetty dibawa lagi ke rumah. Maksudnya kan ya ayahnya Hetty mau nganterin ke Semarang. Udah ibu jangan pergi sendirian. Cuma ya si Hetty masih bingung sosok Bu Endar yang sebelumnya ada di kamar yang sempat ngobrol segala macam kalau ngelus perutnya tuh bagaimana kok tahu ada di terminal. Nah nggak lama ayahnya Hetty datang ke rumah tuh. Memang mau bilang ke Bu Endar sendiri dia mau nganterin dan sekaligus nanya alamat rumahnya di mana, memang Semarangnya tuh di mana. Tapi Bu Endar ini bener kayak aneh banget. Dia kayak nggak kenal ini siapa gitu. Maksudnya nggak kenal ayahnya Hetty lah. Sebelumnya kan padahal udah ketemu. Namun dengan sabar Hetty sama ayahnya ngajak ngomong nih kalau nanti Bu Endar diantar aja sama ayah gitu. Alamatnya di mana? Coba dikasih tahu. Ini Semarangnya di mana? Ntar nyasar kan kalau kakak tahu. Ya tapi di situ Bu Endar masih kayak bingung. Hah? Semarang? Saya nggak tahu alamatnya di mana. Aneh banget kayak orang tua kagak bisa diajak ngomong. Nah tahun itu belum ada yang namanya KTP kayak sekarang guys. Dulu KTP tuh namanya STP, Surat Tanda Kewarganegaraan. Bentukannya kayak surat, makanya dilipat begitu loh, kecil seukuran buku nikah lah kira-kira, kayak kertas tebal macam apa sih ngomongnya, dari karton kali ya nyebutnya ya. Jadi ya emang bisa lecek dulu emang. Nah si ayah minta lihat STP-nya tuh. Maksudnya mau ngecek alamatnya di mana biar tahu gitu kan, biar gampang. Cuma lagi-lagi Bu Endar kayak orang yang nggak bisa diajak ngomong, makanya dari tadi kan bingung kagak nyambung. Ya udah Hetty dengan sopan bilang, Bu, ini Hetty izin ngecek tasnya ya buat ngeliat STP-nya. Dibukalah sama Hetty itu tasnya Bu Endar. Dan nemu ada dompetnya dan dilihat ada STP-nya memang. Tapi pas dicek STP-nya kok namanya Surtini. Fotonya bener sih, foto ini nih Bu Endar ini nih. Tapi namanya Surtini dan alamatnya juga bukan di Semarang, tapi di Bogor. Cenah lah, jauh banget bedanya Semarang sama Bogor. Di dalam tasnya juga ditemukan nih ada fotonya Bu Endar bersama seorang pria, terus ada beberapa anak gitu loh, ada laki-laki, ada perempuan. Tapi yang laki-laki dilihat juga kayaknya bukan Samsul deh ini dah. Yang pas ditanya lagi, ini siapa sih Bu? Bu Endar malah kayak ketakutan sampai gemeteran. Si ayah mungkin adanya agak nyecer soalnya ya, kayak ibu nih sebenarnya siapa? Kok namanya nih Surtini di KTP? Makanya dengar suara ayah tinggi begitu, Bu Endar nih kayak ketakutan dan makin linglung. Digeledah lagi tuh isi tasnya. Dan ditemukan barang-barang aneh banget, kayak ada jimat-jimat, ada keris kecil, tanaman-tanaman kering yang aneh banget. Ngapain ada itu di dalam tas gitu loh. Ya makin dicecer kan sama si ayah, ibu ini siapa? Ibu mau nipu kami ya? Ya waktu lagi dicecer sama ayah tuh, si Bu Endar kayak langsung nepis tangannya ayah. Mungkin karena ditunjuk-tunjuk begitu ya, si ayah juga sambil megang STP-nya. Ini kok namanya Surtini? Pas ditepis jatuh lah itu STP-nya ke lantai tuh yang di bawah kasur. Sama Hetty mau dipungut kan, tapi pas dia lagi jongkok, kok dia melihat kayak ada benda aneh tuh di bawah kasur. Kayak ada mangkok dan beberapa hal-hal yang terasa janggal. Tapi pas Hetty mau ambil, dia merasakan kayak ada panas di sekujur tubuhnya tuh dari tangan menjalar tiba-tiba. Abis itu ngeblank. Dan ternyata Hetty kesurupan guys, karena benda yang dipegangnya itu adalah media gaib. Bangun-bangun pokoknya Hetty keadaannya udah terungkap di lantai dengan darah yang melebar kemana-mana. Ya Hetty langsung teriak lah karena di situ dia keguguran. Jadi menurut ayahnya Hetty, tadi si Hetty ini memang kayak orang kesurupan sampai manjat-manjat tembok, gengs. Dan pas didoain, malah dia jatuh ke lantai dan perutnya dulu yang menghantam lantai. Nah pertanyaannya, emang itu benda apaan? Dan siapa sebenarnya Bu Endar ini? Samsul yang pulang kala itu juga sangat terkejut pas tahu si Hetty ini keguguran. Keadaannya udah begitu kan. Dia teriak-teriak histeris tuh. Tapi tiba-tiba si Bu Endar langsung meluk si Samsul sambil bilang kayak, Nak, ini ibu. Kamu kenapa tidak pernah pulang? Kenapa kamu seperti ini ke ibu? Salah ibu apa, Nak? Samsul yang masih histeris langsung membentak ibunya itu sambil dorong gitu kayak, kamu bukan ibuku. Tapi Bu Endang masih terus-terusan ngomong kayak, nah ini ibu kamu kenapa? Salah ibu apa, Nak? Dan Samsul menjawab, ibuku sudah mati. Aku yang membunuhnya. Di situ Bu Endar baru terdiam dan menangis sambil bilang, Salah ibu apa, Nak? Kenapa kamu membunuh ibu? Makin bingung kan kalian kan? Jadi ternyata ya majikan ya, ini pelan-pelan ya, takut kalian nggak mudeng gitu, bingung. Bu Endar ini ternyata memang benar bukan ibunya Samsul. Nama aslinya adalah Surtini, orang Bogor. Dimana Surtini ini profesinya adalah sebagai cenayang, tapi memang sudah pensiun karena sudah tua dan mengalami demensia. Jadi udah lupa, udah pikun akut. Nah suaminya Surtini ini belum lama meninggal, dan dia itu memang sempat melakukan semacam apa ya, ritual untuk bisa bertemu dan berbicara lagi dengan suaminya tersebut. Namun mungkin karena udah tua, nggak tahu gimana ceritanya, kepagian malah
roh ibunya Samsul yang telah tiada. Surtini sendiri tuh punya anak-anak di Bogor sana, dan memang anak-anaknya dia lagi nyariin. Hilang kan Surtini, nggak tahu kemana. Yang di zaman itu nggak ada namanya sosial media ataupun handphone buat mencari keberadaan orang. Jadi kebayang tuh kalau ada orang hilang, nyarinya bagaimana ya, susah. Intinya anak-anaknya Surtini di Bogor lagi kelimpungan, emaknya hilang. Akhirnya Surtini diantar tuh sama ayahnya Hetty ke alamat yang ada di STP tuh, dan ketemu anak-anaknya si Surtini di sana. Makanya dari situ diceritain lah sama anak-anaknya Surtini kalau Surtini itu siapa dan kenapa bisa sampai hilang. Jadi sebelum hilang tuh memang di rumah anak-anaknya udah curiga karena beberapa kali perilakunya Surtini ini aneh, kayak nggak seperti ibunya gitu loh, yang macam dirasuki sosok lain. Tapi konteksnya memang anak-anaknya itu sudah semacam terbiasa karena kan profesi ibunya memang seperti itu. Nah, kemungkinan di situ memang Surtini ini sudah dirasuki oleh sosok Ibu Endar yang merupakan ibunya Samsul karena salah panggil gitu loh, memanggil suaminya malah yang kepanggil Bu Endar. Sampai akhirnya Surtini pergi dari rumah tanpa sepengetahuan anak-anaknya. Makanya aneh banget sebenarnya, tahu dari mana gitu tiba-tiba si Surtini yang mengaku namanya Bu Endar pada saat itu ya muncul di depan rumahnya Hetty sama Samsul. Nah, masalahnya kalau lagi nggak kesurupan, Surtini bingung kayak, loh ini dia di mana? Soalnya kan dia demensia ya, mengarahnya udah kayak mau ke Alzheimer mungkin, udah lupa saya siapa, kadang begitu, udah parah penyakitnya. Makanya kan suka tahu-tahu pergi sendirian keluar tuh. Nah, sedangkan dari sisinya Samsul sendiri itu yakin lah Surtini bukan ibunya, dia kenal lah siapa ibunya. Apalagi Samsul ini telah menghabisi ibunya sendiri pakai media santet. Alasannya selama hidup ibunya nih, si Bu Endar yang bener ya, yang asli, itu kayak semacam mungkin bipolar kalau zaman sekarang, tapi mengarahnya ke setengah gila, agak psikopat. Jadi dari kecil nih Samsul suka disiksa sama ibunya. Apalagi semenjak ayahnya Samsul pergi, katanya meninggalkan mereka, ibunya ini makin frustasi. Puncaknya waktu itu ibunya lagi masak, terus ada cekcok lah, marah-marah sama Samsul karena lagi masak nih megang pisau, ngamuk nyerang Samsul, kena perutnya. Makanya di perutnya Samsul kayak ada bekas jahitan tuh, itu bukan bekas operasi ya, melainkan bekas diserang sama ibunya sendiri yang ngamuk. Dari situ Samsul yang merasa ibunya ini nggak pernah sayang sama dia karena dari kecil dicelakain terus, ya rasa marah, dendam dan kecewa segala macam, pergilah dia ke dukun untuk mengirim santet ke ibunya sendiri hingga ibunya meninggal. Dan setelahnya Samsul merantau ke Jakarta untuk memulai lembaran baru, abis itu ketemu sama si Hetty. Nah, tapi kok setelah 2 tahun kemudian tahu-tahu nih ada seorang ibu yang mengaku adalah ibunya dia. Yang Samsul tahu betul, ini bukan ibu gua, tapi kok dia tahu semua tentang gua. Makanya Samsul mencari dukun lain lagi, karena dia memang merasa mungkin itu adalah arwah ibunya merasuki si Bu Surtini ini, atau ada sosok jin dari dukun yang pertama yang didatengin tadi tuh yang dipakai Samsul buat nyatet ibunya, dan sekarang mungkin mau mengganggu kehidupan rumah tangganya. Makanya sama dukun yang kedua ini, si Samsul dikasih benda tuh untuk menangkal makhluk tersebut yang Samsul taruh akhirnya di bawah tempat tidurnya Bu Endar. Waktu malam-malam si Hetty ngeliat Samsul keluar dari kamar Bu Endar tuh ternyata si Samsul abis naruh gituan. Karena dari awal kan Samsul udah bilang ibunya meninggal, tapi nggak ada yang percaya perkara si Bu Surtini ini mengaku sebagai Bu Endar kan. Dan Samsul sendiri nggak mungkin mengaku ya kalau dia telah menyantet ibunya, makanya dia yakin kalau ibunya udah meninggal. Ya tapi ternyata hal yang bisa dipetik dari cerita ini, gimana pun juga dukun itu bukan solusi. Karena akhirnya sosok jin dari dukun yang kedua ini tuh malah menyerang si Hetty yang lagi hamil. Karena Hetty megang benda itu gengs yang menjadi media jin tersebut. Yang maksudnya kan jin itu untuk mengusir sosoknya Bu Endar nih. Tapi jadinya jin itu bisa langsung masuk ke dalam tubuhnya Hetty dan memakan bayinya. Karena si Hetty megang media tersebut. Ya lagi pula jin kan juga suka banget sama ibu hamil. Makanya perutnya si Hetty kan sempat dielus-elus tuh ya. Long story short, akhirnya udah Bu Surtini ini kembali ke anak-anak yang akan dibalikin. Dan awalnya Hetty pun tetap mau menerima Samsul nih dengan segala masa lalunya. Karena kalau menurut Hetty sendiri, dari awal dia mengenal Samsul itu kan selalu baik sebenarnya terhadapnya ya. Cuma memang semenjak kejadian ini, Samsul ini menjadi pendiam banget dan berbeda. Nggak jahat, tapi diem banget gitu loh, kayak raganya di sini tapi kayak pikirannya kemana-mana. Dan seiring berjalannya waktu, Hetty pun hamil lagi, hamil Inke. Cuma sebelum lahiran, Samsul toto pergi dari rumah, nggak ada kabar. Bener-bener nggak tahu kemana, gengs. Padahal lagi nggak ada masalah apa-apa nih dengan Hetty. Dalam rumah tangganya tuh lagi nggak ada apa-apaan. Cuma kan memang semenjak kejadian tadi, Samsul memang berubah ya, diem terus. Nah, pas pergi itu, si Hetty hanya menemukan sebuah surat yang ditulis Samsul tuh bertuliskan, Saya tidak pantas bahagia. Saya orang yang berdosa dan tidak layak punya kesempatan kedua. Maafkan saya dan jangan cari saya. Dan ya udah, semenjak itu Hetty udah nggak pernah mau lagi membahas mengenai bapaknya Inke alias Samsul.
So itu majikan cerita dari Inke mengenai cerita ayahnya yang hilang entah kemana sampai sekarang. Ya jangan kan Inke, ibunya sendiri, Hetty, maksudnya Bu Hetty ya, juga nggak tahu apakah Samsul ini ayahnya Inke masih hidup atau tidak. Padahal di awal kita udah curiga sama Bu Endar kayak apa benar itu ibunya Samsul dan kenapa juga Samsul merahasiakan ibunya sendiri. Ternyata ada aja cerita orang ya. Makanya Babu selalu berterima kasih nih sama majikan semua yang mau effort gitu ngirimin ceritanya kayak begini nih. Makasih banyak ya Inke. Buat para majikan yang selalu nontonin juga ngasih support, makasih banyak juga. Udah subscribe, nge-like gitu kan. Hatur nuhun pisan. Dan kalau majikan mau join member TC VIP ya, mangga atuh boleh klik aja link yang ada di bawah ya. Sampai jumpa lagi di teman cerita berikutnya di Special Horror Tober ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.